Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Akidah dengan NIM 2021A1C250. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, prodi PPKN. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Pajak yang bertema upaya hukum penyelesaian sengketa pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa pajak. Pengertian pajak adalah sengketa pajak adalah perbedaan pendapat atau perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat pajak ketika salah satu pihak tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Biarpun terjadi perselisihan tetapi salah satu pihak tidak melakukan sanggahan, maka tidak ada sengketa pajak, atau dengan kata lain intinya adalah pajak yang terutang. Selain itu, ada juga penyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung jawab pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang pengadilan penagihan pajak dengan surat paksa. Hal ini sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 14 tahun 2000 tentang pengadilan pajak. 1. Asas keadilan dalam sengketa pajak. Pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kebebasan tersebut, perlu diperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang ditemukan oleh Adam Smith dalam bukunya. Dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. Yang dimaksud dengan keseimbangan kemampuan subjek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Yang kedua, cara penyelesaian sengketa pajak. Dalam pembahasan cara penyelesaian sengketa pajak ini diawali dengan pembahasan mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan perpajakan itu sendiri maupun tahapan-tahapan proses dalam penyelesaian sengketa pajak antara lain. Yang pertama, pembentukan ketetapan pajak. Pembetulan ketetapan pajak. Pembetulan ketetapan pajak diatur dalam pasal 16 Undang-Undang KUP tahun 1984 yang pada prinsipnya mengatur pembetulan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP tahun 1984 mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Sanksi administrasi yang dikurangkan atau dihapuskan tersebut dapat berasal dari ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Yang ketiga, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP tahun 1984, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dan berlandasnya unsur keadilan dapat
dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Misalnya, wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal, meskipun persyaratan material terpenuhi. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau pemotongan pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan suatu pada ayat ini adalah: 1. Keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau tahun pajak. Keberatan hanya dapat diajukan atau SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila surat keberatan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dianggap sebagai surat keberatan. Tanda penerimaan surat keberatan diberikan Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keputusan yang dapat diajukan banding adalah surat keputusan keberatan dalam hal WP belum puas dengan keputusan tersebut. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan. Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masalah gugatan pajak khususnya berkaitan dengan penagihan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa 11. Upaya hukum gugatan tersebut adalah Undang-Undang Tentu Penagihan Pajak dengan surat paksaan diatur dalam pasal 37. Peninjauan kembali. Dalam hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan di Indonesia, upaya hukum berupa peninjauan kembali dikenal sebagai upaya hukum luar biasa. Tidak semua sengketa atau perkara dapat begitu saja diajukan upaya hukum ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam bab 4 pembagian ke-10 mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, yakni dari pasal 89 sampai dengan pasal 93. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan setelah gugatan berkenaan dengan permohonan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali sebagaimana disebut dalam pasal 77 ayat 3 hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan pemutusan pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. B. Upaya hukum penyelesaian sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak ditinjau dari aspek keadilan. Dalam hal ini, terjadi suatu sengketa pajak yang diajukan ke pengadilan pajak. Hal tersebut merupakan suatu proses dalam hukum pajak yang diharapkan dapat memberikan keadilan baik bagi wajib pajak maupun kepada pemerintah sebagai pemungut pajak.
Pajak merupakan pungutan dari negara yang dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan. Karenanya, pemungut pajak harus berdasarkan undang-undang. Keadilan dalam pemungutan pajak ini harus mencakup pembentukan perundang-undangan, pengenaannya, pemungutannya, maupun dalam pembagian beban yang harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan. Juga adanya saluran-saluran hukum yang terbuka bagi wajib pajak untuk mencari keadilan dalam bidang perpajakan. Kedua, perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Dalam Undang-Undang KUP, pengaturan penyelesaian sengketa pajak baik yang diselesaikan oleh Ditjen Pajak maupun oleh Pengadilan Pajak diatur dalam beberapa bab yang berbeda. Pasal 16 Undang-Undang KUP ini telah mengalami 2 kali perubahan, yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan perubahan kedua saat ini berlaku dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Jika ditinjau dari adanya perubahan tersebut, dapat kita lihat bahwa adanya upaya untuk memperluas pengertian kekeliruan penerapan perundang-undangan perpajakan. Dalam penjelasannya, kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan menambah pembetulan tidak saja atas SKP dan STR. Sebenarnya perluasan pengertian tersebut ada hubungannya dengan adanya perubahan pasal 14 Undang-Undang KUP yang mengatur tentang STP. Jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan penyelesaian sengketa pajak terdapat 2 bentuk penyelesaian. Kedua bentuk tersebut menyebabkan ada perbedaan hukum acara masing-masing. Pertama, penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak, banding dan gugat maupun MA peninjauan kembali yang hukum acaranya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kedua, penyelesaian sengketa pajak pada Dirjen Pajak, keberatan dan permohonan peninjauan tidak terdapat mengatur hukum acara secara khusus. Bukan berarti tidak ada, tapi diatur dalam Undang-Undang KUP dan perundang-undang lain di bawahnya. Yang keempat, hak dan kewajiban wajib pajak maupun fiskus. 1. Sekilas pengertian hak dan kewajiban pajak. Berbicara masalah pajak tentu tidak terlepas dari masalah hak dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak maupun fiskus. Untuk itu perlu dilihat kembali bagaimana sebenarnya literatur pajak memandang hal demikian. Dalam literatur pajak tidak pernah ada satu definisi atau pengertian yang menyebutkan bahwa pajak adalah hak masyarakat. Bahwa para ahli pajak seperti Profesor Adriani dan Profesor Rohmat Swemitro selalu memberikan pengertian yang menyebutkan bahwa pajak bukanlah hak tetapi kewajiban. Pengertian yang dijelaskan menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan. Yang kedua, hak-hak wajib pajak. Hak-hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah 1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus. Yang kedua, hak untuk memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan. Yang ketiga, hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, hak mengajukan keberatan. Yang keempat, hak mengajukan keberatan. Yang kelima, hak mengajukan banding. Yang keenam, hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia wajib pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus sengketa tanah hak milik dan penyelesaian melalui alternatif mediasi yang terjadi di Desa Bulukukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, yang melibatkan kepada
Desa Blukukan. Kasus ini berawal ketika di tahun 2012 seorang pengusaha properti bernama Chandra membeli sebidang tanah seluas 2.785 meter. Tanah tersebut terletak di Desa Blukukan dengan sertifikat hak milik atas nama Syam. Sebelum melakukan transaksi jual beli, Chandra telah berulang kali berkonsultasi ke kantor pertanahan Karanganyar dan melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut. Kantor Pertanahan Karanganyar juga telah menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Syam itu sah. Namun pada pertengahan tahun 2013 terdapat laporan ke Kejaksaan Karanganyar yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli Chandra sebagian tanah kas desa, sebab sebelumnya pernah terjadi tukar guling antara tanah milik Syam yang berada di dusun Serangan dengan tanah milik kas desa yang berada di dusun Blukukan antara kepala desa Blukukan dengan Syam. Berkaitan dengan hal ini, sekitar 785 meter dari 2.785 meter tanah tersebut adalah milik desa Blukukan. Penanganan sengketa tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Lembaga mediasi di Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Karanganyar dalam proses mediasi menggunakan beberapa model penyelesaian sengketa antara lain dari cara penyelesaian kasus tersebut. Penanganan sengketa tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Lembaga mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar dalam proses mediasi menggunakan beberapa model penyelesaian sengketa, antara lain settlement mediation, guna memiliki tujuan utama mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bersengketa. Facilitative mediation, guna memiliki tujuan menghindari posisi para pihak, kebutuhan dan kepentingan para pihak. Transformative mediation, guna mencari penyebab munculnya sengketa. Evaluation mediation, guna mencari kesepakatan berdasarkan hak yang legal. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui litigasi. Selain cara non-litigasi tersebut, secara umum penyelesaian sengketa tanah bisa juga dilakukan dengan cara litigasi atau melalui lembaga peradilan. Proses penyelesaian sengketa pajak kepemilikan tanah dengan cara litigasi dinilai akan mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Sekian.